Terkadang terjebak dalam kegelapan bukanlah pilihan, tetapi satu-satunya jalan yang tersisa. Inilah kisah nyata tentang sebuah negeri yang tampak seperti surga bagi para pengusaha, akan tetapi bagaikan neraka bagi rakyat jelita yang kehidupannya menjadi ujian yang tiada henti. Negeri ini dulunya dikenal sebagai tanah yang subur, dengan kekayaan alam yang melimpah. Namun di balik kemewahan, istana dan gedung-gedung megah, terdapat rakyat yang menderita, terjebak dalam kemiskinan yang melumpuhkan. Perekonomian negara kian merosot, dan harapan untuk masa depan seolah-olah hilang ditelan oleh bayangan-bayangan para koruptor yang terus menggerogoti negeri ini. Di desa-desa yang terisolasi dan kota-kota yang kumuh, pemuda-pemudi yang penuh harapan mulai putus asa. Mereka lahir dari tengah keluarga yang berjuang untuk sekedar bertahan hidup. Tidak ada pekerjaan, tidak ada kesempatan. Negara yang seharusnya melindungi dan mendukung mereka justru abai terhadap mereka. Korupsi merajalela, bantuan dari pemerintah tidak pernah sampai ke tangan yang membutuhkan. Terpotong oleh serakahnya para pejabat yang memperkaya diri. Dalam situasi ekonomi yang serba sulit, beberapa pemuda terpaksa mengambil jalan pintas. Mereka menjadi pengedar narkoba, pencuri, dan perampokan. Di malam hari mereka mengintai jalanan, mengambil apa yang bisa mereka ambil. Bukan mereka ingin, tetapi mereka tidak melihat pilihan yang lain. Mereka membeli narkoba bukan untuk bersenang-senang, tapi untuk menghilangkan rasa sakit dari kenyataan hidup yang begitu kejam. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih adalah salah, tetapi apa lagi yang bisa mereka lakukan untuk bertahan hidup? Namun, seiring berjalannya waktu, beberapa dari mereka mulai berhasil dalam dunia hitam itu. Mereka menjadi kaya raya, memiliki rumah mewah, mobil mewah, dan tanah yang luas. Akan tetapi kekayaan itu datang dengan rasa yang tidak berdaya. Hati nurani mereka tercekik oleh rasa bersalah, dan jiwa mereka dilanda keresahan yang tiada henti. Beberapa dari mereka ingin berhenti, ingin keluar dari lingkaran setan itu. Namun saat mereka mencoba melangkah keluar, mereka justru dijebak oleh aparat penegak hukum yang korup. Mereka ditangkap, harta mereka disita, dan keluarga mereka hancur. Uang tebusan yang diminta oleh aparat begitu besar, sehingga mereka hanya bisa menatap masa depan di dalam penjara dengan putus asa. Namun, di balik semua keputusasaan itu ada pelajaran yang bisa diambil. Hidup bukan hanya soal kecerdasan akademisi atau seberapa pintar kita dalam menyelesaikan soal-soal ujian. Hidup juga tentang keterampilan, tentang kemampuan beradaptasi, dan tentang bagaimana kita bisa memperkaya diri dengan berbagai skill yang dibutuhkan di dunia nyata. Jika kita tidak mempersiapkan diri dengan keterampilan, maka kita akan tertinggal. Kunci untuk keluar dari kemiskinan bukan hanya menunggu bantuan dari pemerintah atau terjun ke dalam dunia gelap, tetapi juga bekerja keras untuk mengembangkan diri, untuk menjadi lebih baik, lebih terampil, dan lebih berdaya. Pesan moral dari kisah singkat ini, kehidupan ini penuh dengan tantangan dan cobaan. Tidak ada yang bisa menghindari kesulitan, tetapi kita bisa memilih bagaimana kita menghadapinya. Jangan biarkan keadaan memaksa kita mengambil jalan yang salah. Sebaliknya, gunakan waktu dan kesempatan untuk memperbaiki diri, mengasah keterampilan, memperkaya wawasan. Ingatlah, hidup bukan hanya tentang seberapa pintar kita, tetapi juga tentang seberapa gigih kita dalam berusaha dan seberapa besar kita berani untuk bermimpi. Negara yang baik adalah negara yang memberikan kesempatan kepada rakyatnya, tetapi rakyat yang bijak, mereka yang mau tahu bagaimana memanfaatkan kesempatan itu untuk menjadi lebih baik. Demikianlah cerita singkat ini, semoga bagi kalian yang masih menjadi beban keluarga bisa keluar dari semua itu, karena pilihan yang baik adalah ketika kita mau bergerak, bukan bertahan. Sekian, wassalam. Terima kasih.